Kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Pada video course ini kita akan melakukan salah satu pengujian pada statistik yang biasa disebut dengan istilah uji ANOVA. Jadi uji ANOVA biasa digunakan untuk menguji 3 sampel atau lebih yang tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Misalnya seperti ini, kita ingin menggunakan data dalam bentuk pengujian terhadap beberapa merek motor. Misalnya kita buat merek motor fiktif, misalnya satu mereknya Juna, yang kedua mereknya Macho, dan yang ketiga mereknya Gledek misalnya. Nah, kita akan melihat apakah ada perbedaan kualitas yang diukur atau dilihat dari seberapa jauh jarak tempuh yang bisa dijangkau oleh masing-masing motor. Nah, untuk itu kita akan membuat data-datanya terlebih dahulu. Kita masuk dalam variabel view dan kita buat variabel pertama adalah daya jelajah misalnya. Tipenya sama, desimalnya kita isi tanpa desimal. Lantas kita buat labelnya daya jelajah dalam satuan kilometer. Kemudian lainnya tidak perlu kita atur secara khusus. Dan kemudian yang kedua, kita buat dengan nama merek variabelnya. Di sini kita gunakan width-nya satu saja. Kemudian untuk labelnya, kita tulis merek dan value-nya kita buat yang pertama, kita atur mereknya, misalnya satu Juna. Lantas kita tambahkan yang kedua bermerek Macho. Dan yang ketiga punya merek Gledek misalnya. Oke, kita sudah punya dua buah variabel. Nah, lantas kita isi data-datanya. Kita masuk ke dalam data view. Pertama kita atur pengaturan data jelajah 150 untuk merek Juna, kemudian 135 Juna kembali, 167 Juna kembali, lantas 154 Macho, 157 Macho, 130, kemudian 175, 140, dan kita isi Juna kembali. Lantas kita punya merek yang berbeda. Misalnya seperti ini, kita punya 20 data. Kemudian kita simpan dengan nama ANOVA. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Kita klik pada menu Analyze, lantas Compare Means, dan kita pilih pada pilihan One Way ANOVA di sini. Ini adalah kotak dialog One Way ANOVA. Untuk dependent list-nya kita pilih daya, kita masukkan di sini. Sedangkan mereknya kita masukkan ke dalam faktor. Selanjutnya, di bagian kanan Anda akan temukan tombol option, silahkan diklik. Dan pada statistics, di sini ada pilihan statistics, kita pilihnya deskriptif. Lantas kita klik pada homogeneity of variance test. Dan lantas pada missing values, kita pilih exclude cases analysis by analysis. Jadi kalau ada missing values, kita keluarkan kasusnya dengan berdasarkan analisa satu dengan lainnya. Kemudian kita tekan tombol continue untuk melanjutkan. Selanjutnya pada post hoc, Anda klik pada tombol post hoc. Kita aktifkan Bonferroni dan Turkey. Bukan Turkey tapi Tukey. Lantas kita tekan tombol continue. Dan akhiri dengan tombol OK. Maka kita akan mendapatkan outputnya. Apa yang akan kita peroleh di sini? Baik, ada banyak sekali hasil yang dapat kita peroleh.
Yang pertama adalah deskriptif, di sini menghitung jumlahnya di mana data Juna itu sebenarnya 8, Maco 6, dan Gledek 6, totalnya 20. Kemudian min itu adalah rata-ratanya, standard deviation-nya, dan lain sebagainya, ada minimum dan maksimum. Yang kita lihat, ada beberapa bagian tergantung kebutuhan kita. Nah, pada bagian pertama, yang ini terlihat ringkasan statistiknya. Jadi kalau dilihat rata-rata jelajahnya, untuk merek Juna itu 149,75 km. Dan untuk Maco 148, Gledek 155. Sedangkan jelajah minimum untuk Juna itu 135 dan jelajah maksimum 167. Sedangkan Maco minimum 130 dan maksimum 157. Di sini di bagian atas Anda lihat ada 95% confidence interval for min. Jadi tingkat kepercayaannya 95% atau signifikansinya 5%. Rata-rata daya jelajah adalah pada range 142 sampai 157. Jadi untuk Juna itu daya jelajah rata-ratanya yang terendah 142 dan yang tertinggi adalah 157 dengan tingkat kepercayaan 95%. Lantas ada test of homogeneity of variance. Nah, analisis ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah ketika sampel merek yang kita isi itu mempunyai varian yang sama atau tidak. Atau dengan kata lain, ketiganya itu sebenarnya berbeda atau sama, memiliki persamaan atau perbedaan. Jadi hipotesisnya, kalau HO diterima artinya ketiga varian populasi adalah identik. Sedangkan kalau HA atau hipotesis ditolak adalah ketiga varian populasinya adalah tidak identik. Nah, dilihat dari signifikansinya di sini, aturannya adalah sama seperti yang lain. Jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan kalau di bawah 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Nah, kita lihat pada Levene statistik, angkanya adalah 0,251 dengan probabilitasnya 0,781. Nah, kalau dilihat, nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesisnya diterima. Artinya, ketiga varian populasi atau ketiga varian merek itu adalah identik. Karena identik, maka kita bisa melakukan analisis selanjutnya. Nah, karena terbukti bahwa ketiga varian terbukti sama atau identik, baru kita lakukan uji ANOVA untuk menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan daya jelajah antara merek Juna, merek Maco, dan merek Gledek. Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan daya jelajah di antara ketiga merek tersebut. Tetapi apabila hipotesis tidak terima, artinya terdapat perbedaan daya jelajah di antara ketiga merek. Nah, sama, di sini kita menggunakan nilai sig, apakah lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05. Untuk itu kita lihat pada ANOVA-nya. Di dalam tabel ANOVA, kita lihat probabilitas sig-nya. Di sini 0,427. Karena 0,427 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Atau jadi tidak terdapat perbedaan daya jelajah di antara ketiga merek. Jadi baik Juna, Maco, Gledek itu tidak terdapat perbedaan daya jelajah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki daya jelajah yang rata-rata sama. Kalaupun ada perbedaan dianggap tidak signifikan. Jadi dianggap memiliki daya jelajah yang sama satu dengan lainnya.